Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Suara UMKM Cangkal Becari. Kali ini lagi-lagi kita kedatangan narasumber yang masih muda, kreatif, dan infonya sih beliau ini kalau di tingkat nasional, kalau bicara tentang digital, manajemen digital, itu Arta Halilintarnya dengan The King YouTubernya. Nah, kita akan kedatangan ini, kita langsung aja perkenalan siapa beliau ini, adik kita ini di Suara UMKM Cangkal Becari. Dia adalah tidak lain adalah UMKM yang bergerak di bidang media sosial dengan Instagram yang membantu para pekerja-pekerja untuk mendapatkan lowongan pekerjaan. Silakan Anda bisa kenalkan ke publik Suara UMKM Cangkal Becari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Nanang Trihadi Saputra. Ya, kalau untuk nama lapangannya bisa dipanggil Nanang Apidai, Bang. Nanang Apidai. Apidai. Iya. Apidai, ya. Ya, Apidai itu adalah sebuah nama Latin yang artinya lebah. Oh, lebah. Di filosofinya itu ingin bermanfaat untuk orang banyak. Oh, iya, betul. Karena lebah itu walaupun kecil, tapi dia menghasilkan madu yang luar biasa. Betul. Dan kalau diganggu, siapapun Bisa nyerang. Ya. Nah, baik, Pak Nanang ya, Trihadi Saputra ya. Betul. Ya, sekarang apa sih sebenarnya yang digeluti usaha bidang media sosial ini, khususnya Anda punya Instagram khusus apa itu, Instagram apa? Ya, jadi saya itu memiliki sebuah Instagram yang namanya saloka.com instabaiman. Nah, jadi saloka.com itu sudah berdiri selama 5 tahun. Jadi sejak tahun 2016. Awal mula Saloka itu ya terinspirasi dari kita cari pekerjaan. Ya. Dulu waktu saya lulus kuliah itu kita sangat sulit mencari pekerjaan. Betul. Nah, sehingga saya terpikir dan mempunyai ide di mana kita bisa membantu orang banyak, bisa memberikan manfaat, yaitu membuat Instagram. Nah, jadi Saloka itu berawal dari sebuah Facebook. Nah, jadi sebuah grup Facebook itu yang bernama Sharing Lowongan Kalimantan. Sharing Lowongan Kalimantan dengan singkat tadi. Nah, jadi Saloka ya. Jadi saya singkat itu saloka.com. Nah, jadi selama 5 tahun follower juga sekian banyak nih. Semakin banyak. Kemudian para perusahaan atau header juga sudah kenal dengan Saloka. Nah, jadi mereka mengirim lowongan pekerjaan melalui Saloka, baik itu melalui DM ataupun WA. Nah, jadi Saloka itu juga banyak juga mempunyai cabangnya. Di Saloka juga mempunyai media online yang namanya pojokbandul.com. Itu tentang berita-berita yang informasi. Kemudian kita juga memiliki yayasan Saloka Bersih Manfaat. Itu bergerak di bidang sosial. Baik, ketika bicara Anda ingin membantu diri Anda dan teman-teman mendapatkan pekerjaan, jadi Anda tadi terpikir untuk membuat semacam ya media dalam hal ini karena di hari ini sedang zaman digitalisasi. Anda memanfaatkan dengan adanya Instagram dari Facebook yang ada kembangkan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah orang berbondong-bondong mengklik Saloka ini dengan informasi lowongan pekerjaan. Nah, Anda nggak takut nggak bahwa itu informasi bohong atau informasi itu hanya sekedar iming-iming aja, ujung-ujungnya nggak ada yang diterima pekerjaan. Nah, ini gimana cara meyakinkan teman-teman Anda atau publik untuk bisa masuk ke situ? Iya. Nah, jadi
lowongan pekerjaan yang dikirim di Salokal itu. Jadi kami juga seleksi juga. Nah, jadi kita tidak sembarangan lowongan pekerjaan kita set, tapi kita lakukan riset atau kita survei dulu. Ada juga kita menolak lowongan kerja yang kita posting, karena yang di dalam lokal itu tidak jelas, seperti alamatnya tidak ada, nama kantor tidak ada, tanggung jawabnya nggak ada. Nah itu kami tolak. Jadi yang kita posting itu yang benar-benar lengkap, dan bisa membantu orang. Jadi saya sarankan juga kepada para pencari kerja itu juga lebih cerdas lah. Jadi jangan asal dapat info langsung lama, tapi kita pertama survei dulu tempatnya. Oke, Anda sudah memproteksi tentang bagaimana informasi itu akurat, legal. Nah sekarang kan orang tidak tahu nih, ketika dia share ke Anda, Instagram ke Anda bahwa di sana itu ada lowongan dan dia survei juga di tempat, ternyata benar. Tapi setelah dimasuki berbulan-bulan tidak ada respon. Nah bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa itu ternyata hanya katanya kan kalau zaman sekarang ini iseng-iseng berhadiah aja yang pemberi lowongan itu ingin mengetahui sampai sejauh mana perusahaan dia diminati atau pekerjaan dia ini diminati. Ini bagaimana pertanggungjawaban Anda tentang kalau tiba-tiba publik tahu bahwa itu benar-benar menjebak, dan bahkan ketika Anda tahu bahwa ketika di situ Anda datang dan memang diwawancara, gimana nih proteksi tentang keamanan dari lowongan ini kita hanya ngobrol tentang kewaspadaan. Ya, karena ada undang-undang IT juga melibatkan. Gimana cara proteksi Anda? Nah ya, jadi di Salokal tuh ada juga yang cuma mencari nama juga. Jadi mereka itu minta kirimkan lowongan pekerjaan terus sebagai menaikkan branding mereka. Itu ada juga. Nah kemudian ada juga cuma sekedar promosi perusahaan juga. Jadi kalau saya sarankan juga kepada para pencari kerja itu, kalau tidak dipanggil selama 2 minggu ataupun tidak ada panggil sama pun, bisa cari pekerjaan lain, lowongan yang lainnya. Jadi kita jangan fokus pada satu lowongan pekerjaan, tapi kita coba cari yang lain. Soalnya di Salokal tuh banyak lowongan pekerjaan sampai ratusan setiap harinya. Jadi bisa mencari yang lainnya. Iya, oke. Artinya Anda mau wanti-wanti kepada pelamar atau lowongan yang dibuka itu benar-benar tadi kata-kata cerdas ya. Betul. Bahwa kita memang harus cerdas sekarang, bahwa jangan sembarangan ya kan. Itu wanti-wanti Anda. Baik, tadi sudah berapa tahun nih pergerakan sebuah ide cerdas Anda yang Anda membantu Anda yang saya tidak tahu tadi Anda itu alumnus mana? Oh iya. Oke. Ya jadi Salokal itu sudah berdiri 5 tahun Bang. 5 tahun ya. Jadi berdirinya tahun 2015. Dan saya sendiri basicnya itu lulusan MIPA biologi. Jadi seorang biologi. Unlam ya? Unlam Banjarbaru. Nah. Waduh luar biasa ya. Jadi hitung-hitungannya nih biasa ya. Jadi baca tuh melenceng lah dari job desk kuliahnya. Ilmunya ya. Iya. Tapi saya dengar Anda sudah dengan Anda berbuat baik ini Anda sudah berpenghasilan sebulan berapa sudah nih? Ya, jadi alhamdulillah melalui Salokal itu juga kita bisa menghasilkan rupiah juga. Itu melalui iklan juga endorsan. Ya, alhamdulillah ada sampai 7 sampai 10 juta bisa sebulannya. Mulai zaman sebelum pandemi sampai sekarang ya? Iya. Waduh, karyawannya berapa sudah nih? Anda kan mungkin bekerja sendiri kan? Ya. Jadi kalau di Salokal itu cuma saya sendiri sebagai adminnya. Kalau untuk modelnya itu istri. Jadi kami berdua saja. Berdua saja ya. Wah luar biasa nih suatu hal yang baru ya di Kalimantan Selatan umumnya dan khususnya Banjarmasin yang berdomisili mana nih di Salokal nih? Ya kalau kami tinggalnya tuh di Gambut ya, Kabupaten Banjar ya. Banjar. Tapi kami di Banjarmasin juga ada juga tempat sekretnya juga ada. Ada ya. Nah sekarang Anda sudah cerita nasib baik, apa tujuan Anda melakukan itu dan sudah menghasilkan
pundi-pundi ya, besarannya itu Anda yang tahu lah. Yang jelas Anda suami istri membantu orang dan membantu diri Anda ini sudah survive banget ya. Betul. Dari hasil itu, karena memang membantu orang lain, semakin kita membantu orang semakin banyak, itu sudah jelas ya dalam agama kita ya. Sekarang setelah saya tadi bicara Saloka tadi, ini kita bicara UMKM. Nah, kan UMKM ini kan tentu pentingnya tenaga terampilnya. Betul. Orang buka usaha, katakanlah kedai-kedai kopi atau usaha-usaha yang lain. Ada nggak Anda melakukan survei karena Anda lulusan MIPA Universitas Lambung Mangkurat, ini luar biasa ya mencetak tenaga kerja. Ada nggak kira-kira Anda bisa melis tenaga kerja apa sih yang di Kalsel ini yang diminati dan memang dicari oleh para pencari kerjanya, pencari kerja atau yang membukakan lowongan ini, atau yang ya, perusahaan-perusahaan yang kerjaan apa sih sebenarnya yang Anda bisa meranking perusahaan kerjaan apa? Oh, iya. Nah, jadi saya juga cerita dikit Bang lah. Ya. Saya juga ini pelaku usaha juga. Ya. Jadi saya itu punya sebuah minuman. Itu namanya Capkin Apidai. Capkin Apidai ya. Jadi itu minuman brand dari lokal juga. Cap Cappuccino Cinco. Tapi untuk sekarang kita masih tutup dulu karena masih pandemi nih. Nah, ya. Itu dulu kami juga menjaga sendiri di standnya di Gambut itu. Nah, jadi yang pertanyaan Pian tadi, yang paling banyak digemari ataupun yang dicari di lowongan pekerjaan, biasanya itu ada marketing, biasanya marketing, admin, kemudian itu ada juga yang kayak jaga-jaga stand, pramuniaga, nah itu yang banyak dicari juga. Itu ya? Ya. Itu yang dicari mereka. Nah, sekarang tadi kan kita bicara dari peluang yang Anda tawarkan kepada para pencari kerja itu rata-rata Anda kan pasti melakukan analisa juga. Betul. Ternyata orang mudah dengan berkolaborasi dengan Anda, terus orang tidak, ya istilahnya tidak adalah bahasa sekarang ini kan maklar pencari kerja. Ini gimana Anda memproteksi ini, dan ketika Anda misalnya si A minta lowongan pekerja, katakanlah perusahaan saya misalnya. Tadi bicara tentang pencari kerja, apa yang terpikir Anda ketika Anda tetap selain dari reward dari jaringan ini, kira-kira ada nggak pernah Anda sesuatu karyawan itu diterima langsung mendatangi Anda, Pak terima kasih Pak Nanang, saya udah terima nih, udah saya mau traktir makan, ada nggak peristiwa itu? Nah, iya. Nah, jadi kalau tadi yang banyak yang cari uang pekerjaan, para pelamar, ya ucapan terima kasih juga banyak Mas Bang. Nah, jadi mereka tuh ada yang ngasih hadiah, ada yang ngasih ucapan juga melalui DM itu. Ya ada juga yang ngajak makan sebagai ucapan terima kasih juga. Ada juga itu. Luar biasa ya. Anda merasa survive banget dengan itu ya, bahwa semangat gotong royong itu berbuah kepada sebuah solidaritas ya, yang tulus dari Anda dengan yang sudah diterima kerja. Jadi mereka itu sangat terbantu lah melalui akun itu, jadi mereka bisa bekerja, bisa menafkahi keluarganya. Jadi merasa orang tuh rasa bangga lah, jadi bisa terima kerja. Luar biasa ini Kabupaten Banjar, khususnya Banjarmasin yang terdekat dengan adanya kreativitas Nanang ini, orang tidak khawatir lagi ya untuk di mana sebenarnya kita mencari kerja. Betul. Kan Nanang bisa mencari benar-benar membaca peluang ini. Oke, ya selain tadi saya lihat Anda tertarik karena memang nasib diri Anda dan melenceng dari alumnus Unlam itu sendiri, Pak. Kira-kira Anda tadi bicara ada juga pengembangan usaha Anda, misalnya jadi pojok Banua, ya kan? Nah, pojok Banua katanya. Nah, ini apa yang dikemas di pojok Banua? Berita apa sih? Berita tentang bahwa penerima lowongan pekerja di Banjarmasin ini sangat antusias bekerja marketing dan sebagainya. Itukah yang disampaikan kepada pemerintah kota ataupun provinsi gimana? Ya. Jadi dari kita basicnya orang lapangan juga Bang lah. Jadi kalau saya itu tidak suka bekerja di dalam ruangan. Jadi saya sukanya tuh di lapangan. Karena juga saya juga pernah jadi seorang sales juga. Sales dan marketing
sebuah perusahaan ayam itu di Jakarta, di Jakarta Tengah. Kemudian dari Salokal itu kita membentuk sebuah media online yang sudah berbadan hukum juga, namanya Pojok Banua. Jadi Pojok Banua itu PT-nya PT Pojok Digital Banua. Itu kami membuat tim ada bagian IT-nya, ada bagian wartawannya juga ada bagian editornya juga. Nah, jadi kalau Pojok Banua itu memuat semua berita, Bang. Jadi ada berita kriminal, pemerintahan juga ada, politik juga ada, semuanya. Dan kita juga fokus juga ke UMKM. Jadi kita memberitakan seorang wirausaha yang ingin dipromosikan bisa melalui kami. Jadi kita membantu juga lah melalui media online. Tadi kembali kepada regulasi ya. Anda kan seorang yang tahu betul bahwa regulasinya menjadi persyarat Anda bisa survive. Karena tadi Anda di sini namanya PT Pojok Digital Banua, Pojok Banua. Nah tadi bagaimana kira-kira prosedur Anda bisa menguasai kembali kepada Instagram yang namanya Swaloka nih? Nah, apa persyaratan yang Anda sudah tempuh? Karena katanya segala sesuatu yang berbau finansial dan ini kan non profit nih kayak tapi sepertinya profit tadi Anda bicara kan? Betul. Ada orang hendak membukakan lowongan kerjasama dengan Anda. Coba jelaskan nih gimana regulasi yang Anda tempuh ini. Jadi kalau di saloka.com tuh kita tidak perlu modal, Bang. Jadi cuma modal kota aja kota aja. Jadi kita modal kota untuk sebulan. Kalau untuk memposting tuh kita untuk lawan kerja gratis, Bang. Jadi perusahaan ataupun siapapun yang ingin kirim pekerjaan ke kita itu tidak kita kenakan biaya. Jadi untuk penghasilannya itu kita melalui iklan dan endorsan. Jadi kalau kita kunjungan atau visit ke rumah makan ataupun butik atau toko itu baru dikenakan biaya. Betul. Jadi Anda dapatnya dari, maka terjadi cerita kota kan Anda harus bayar, membeli kan. Betul. Nah sementara Anda kan merintis itu kan tidak mungkin Anda langsung survive kan. Betul. Pasti berdarah-darah nih. Betul. Nah cara meyakinkan tadi kan karena orang memasang iklan ternyata langsung Anda dapat pencari kerja itu yang menjadi orang tertarik untuk di pojok di Saloka ini ya. Jadi awalnya cerita. Jadi awalnya itu kita awal merintis Saloka itu tidak ada penghasilan, Bang. Jadi itu dari saya pribadi. Jadi itu keluar kota, duit apapun itu dari pribadi. Itu belum menghasilkan uang. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, followernya banyak, kemudian orang sudah mulai mengenal Salokal, kemudian meningkatlah followernya. Nah, jadi selain itu banyak juga yang mau iklan dari perusahaan maupun pelaku usaha juga yang ingin promosi Salokal. Nah, karena dari Salokal itu para pelaku usaha ataupun yang ingin promosi terbantu, Bang. Nah, jadi jualan mereka tuh laris manis. Jadi sampai ada juga, Bang, yang berkali-kali untuk kecanduan promosi Salokal karena dia yakin karena melalui akun Salokal usahanya semakin maju. Nah, gitu, Bang. Jadi itu ya cara Anda meyakinkan dan cara mendapatkan nilai perjuangan tadi itu seperti itu siklusnya. Baik, ini sudah hampir 5 tahun ya Anda ya? Iya, Bang, 5 tahun Anda sudah punya penghasilan yang lebih daripada cukup dan itu bahkan bisa banyak ya penghasilan itu. Nah sekarang ini kan sudah mulai pulih nih pengembangan ekonomi kita dengan pandemi kita ya, kemarin kita sampai dikagetkan bagaimana mengatasinya sehingga ada regulasi. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya adalah Anda punya pandangan nggak bahwa ketika Saloka ini
berdiri dan mempunyai peluang, ada nggak terpikir bahwa hari ini saya kasih info karena saya juga orang wakil rakyat juga, berpikir tentang bagaimana hari ini pemerintah Kota Banjarmasin yang berkeinginan besar bahwa UMKM ini kan menjadi sebagai komponen tangguh dalam hal pemulihan itu ekonominya, maka dicetaklah usaha baru dari 2000 lebih yang sudah tercatat dan dievaluasi 1.200 yang bertahan. Nah, ada nggak Anda punya kerjasama bagaimana pemerintah kota dengan Anda? Ayo gaungkan, promosikan di Sakolokani ya, Sakolokani untuk disampaikan bahwa ini UMKM yang sudah bergerak dengan penghasilan sekian, ada nggak? Karena Anda tadi bilang ini gratis saja nih, nggak ada bayar apa-apa. Ada nggak kerjasama itu di Anda dapatkan? Ya, jadi kalau kerjasama dengan pelaku usaha ataupun UMKM, ya kita pertama itu juga melakukan riset juga Bang. Nah, jadi kita melakukan yang mana nih yang kita pantas untuk kita naikkan. Kan karena di pandemi ini banyak sekali para pelaku usaha yang berjatuhan, ya banyak Pak, sampai tutup toko juga. Nah, jadi kami sedikit juga membantu promosikan, baik itu dalam bentuk berita maupun diposting di lokal. Nah, itu kita gratiskan saja karena kita sama-sama tahu nih, karena bagaimana kita merasakan juga bagaimana para pelaku usaha itu jatuh. Nah, kita bantu support, mereka itu melalui promosi gratis di Saloka. Kemudian untuk kerjasama dengan pemerintah ataupun instansi, kalau pemerintah belum ada Bang, tapi nanti ada rencana dengan dinas koperasi kan nanti mengajak para influencer ataupun admin media sosial itu untuk membantu mempromosikan UMKM. Itu rencananya nanti. Ada rencana gitu ya? Kayak Anda memang terbuka orangnya dan memang ingin maju ya Banua kita ini, dan khususnya Anda punya 2 kantor, Kabupaten Banjar dan Banjarmasin sebagai ibu kotanya Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, Anda ini sudah berpenghasilan ya, dan dari penghasilan itu kira-kira berapa sih sudah follower yang Anda hasilkan dari per bulan itu, bisa digambarkan dong yang di masuk ke Instagram Anda? Oh iya. Nah, jadi untuk follower ataupun pengikut saloka.com itu sudah mencapai 220.000 Bang. 220.000 tersebar di Kalimantan. Di Kalimantan. Waduh, luar biasa ya. Kemudian kita juga per bulan tuh. Ya keseluruhannya totalnya lah. Bergerak naik terus nih ya. Ya pasti naik Bang. Iya pasti naik. Pasti setiap hari itu pasti banyak yang mengikuti, memfollow juga. Luar biasa nih. Jadi sebenarnya di daerah di Getang ini kita ini harus benar-benar kreatif ya. Betul Bang. Sudah tersedia, tidak perlu capek-capek cari kerja di rumah sendiri. Kalau kita punya keinginan besar untuk meraih peluang itu, ternyata bisa ya Pak Nanang ya. Anda berpasangan lagi ya, berpasangan suami istri lagi kan? Yang penting ada kemauan Bang kita. Ya kemauan ya. Nah sekarang Anda punya gambaran nggak bahwa ketika Anda mengelola ini, sering kan lingkungan kita mengatakan ini kok nggak kerja, kok bisa rumah tangganya survive aja, dikira nih kerja jadi dukun ya. Jadi ada nggak cibiran-cibiran tetangga tuh? Ada nggak? Ya, kalau cibiran tuh ya banyak Bang. Banyak ya. Kita dikira tuh santai-santai aja, tapi banyak yang penghasilannya di luar itu, bisa beli ini beli itu, banyak yang kaget ya. Tapi kagetnya tidak mengatakan Pak Nanang ini jualan barang terlarang enggak juga ya. Enggak. Oke. Terus ada nggak pihak-pihak yang dari pemerintah atau aparat keamanan mencoba katakanlah tugas mereka lah mengawasi, jangan-jangan nih kan, apalagi nih kita dalam kondisi yang serba tidak stabil. Ada nggak didatangi oleh mereka dan Anda yakin bahwa Anda ini berbuat baik dan Anda ini adalah orang yang benar-benar pingin kita ini tidak ada pengangguran gitu ya. Jadi ada nggak peristiwa itu yang dialami Anda? Ya. Jadi kalau
yang dinas ataupun pemerintah yang mendatang itu ada aja Pak, yang kita sambil sharing, berbagi pendapat, kemudian juga mengisi persyaratan persyaratan juga, ada juga kita memberikan materi untuk pelaku usaha juga, gitu Bang. Ya kan, yang harus kita waspadai kan ada ketika tadi awal saya bicara lowongan pekerjaan, ternyata lowongan ini dimasuki ternyata mencetak hal-hal yang aneh-aneh kan. Ya. Nah ini Anda kan pasti akan dicari orang terlibat siapa awal memfasilitasi ini. Nah tentu kekhawatiran itu Anda jawab bahwa Anda punya domisili, punya izin usaha ya. Iya betul. Jadi secara regulasi Anda mengantongi itu ya. Jadi secara legal kita punya legalnya Bang. Jadi notaris juga ada juga. Ya, ada akta notaris ya. Ya, alhamdulillah nih suara UMKM luar biasa nih publik bahwa seorang Nanang Afidei namanya, bahwa beliau lulusan MIPA yang harusnya bergelut di laboratorium. Ternyata laboratoriumnya langsung aplikasi laboratorium alam terbuka, alam maya, ya kan? Digital, era digital dengan mengendorse beberapa peluang-peluang kerja yang hasilnya Nanang APD selama 5 tahun ini sudah menghasilkan. Betul. Terus saya tadi bermuka, Anda ini kan hampir mirip ya dengan yang namanya Atta Halilintarnya, King YouTuber. Ada nggak ke arah sana supaya Anda ini lebih besar dan bisa konten-konten kreatifnya itu bisa membuat orang happy, membuatnya, ada nggak ke arah sana tujuannya? Ya kalau ke arah YouTuber, kita juga ada Bang. Kita ke arah sana, kalau kita nanti mau fokus itu ke kebangkitan para pelaku usaha juga Bang ya. Jadi kita bantu teman-teman yang ingin promosi. Jadi kita masuk YouTube juga. Ya baik Pak Nanang, bahwa yang kita diskusikan ini mudah-mudahan ini kan awal dari sebuah suara UMKM Cangkal Becari ini sama-sama saling sharing kita. Betul Bang. Bahwa kita punya channel yang khusus untuk mengupas tentang pelaku usaha, dan Anda ini kan sebenarnya pelaku usaha yang berkreatif. Kalau Anda tidak kreatif, Anda tidak survive seperti ini kan. Dan ternyata kan tidak pernah terpikir bahwa Anda ini sebenarnya bisa aja melamar sebuah pekerjaan jadi PNS. Kenapa jadi Anda tidak ke arah sana? Karena MIPA itu kan langka loh ya kan, dan dibutuhkan keahliannya kan. Apa kemarin itu keahliannya matematika ya? Kalau saya biologi Bang. Oh, apalagi biologi. Artinya kalau lab laboratorium pada dinas kesehatan kan bisa perlu Anda kan? Betul. Kenapa Anda tidak mengarah ke situ? Apa pandangan Anda tentang itu? Ya jadi kalau basic saya itu tadi Bang, sukanya bagian lapangan Bang. Jadi saya itu juga menyukai digital marketing. Jadi kalau di pegawai negeri itu Anda nggak minat, kenapa? Ya kalau minat di pegawai negeri itu cuma ada Bang, tapi belum rezekinya sana. Sudah pernah ya? Pernah mencoba sudah. Masih belum rezekinya ya. Tapi setelah Anda mencoba melakukan usaha seperti ini, sepertinya Anda kuburkan ya, ke arah situ kan. Karena kalau pegawai negeri itu kan harus teratur ya, datang jam sekian, pulang jam sekian, pekerjaan tergantung padat atau tidak. Nah, kalau ini kan Anda benar-benar freedom ya, bebas ya. Kapan mau Anda buka Instagram Anda, bekerja Anda kayaknya tidak mengenal waktu ini, tapi kapan Anda istirahat, ini yang Anda suka ya. Jadi saya lebih menikmati kayak seperti ini Bang. Jadi kita bisa berbagi kepada orang lain, bisa banyak waktu lah. Jadi saya selain aktif sebagai wartawan juga, saya juga mengisi materi Bang. Materi di acara-acara juga. Oh gitu ya. Gitu. Itu yang membuat Anda jadi survival dalam mencari nasib yang kemunjuran tentang jadi the king Instagramnya Banua ya. Betul. Oke Pak Nanang, kayaknya publik sudah tahu apa dan bagaimana Pak Nanang dengan ownernya Sakolokalkom ya, Sakolokalkom, singkatan dari sharing lowongan pekerjaan. Sharing lowongan pekerjaan ya. Jadi kita akhiri ya, Anang, dengan kita mengatakan suara UMKM Cangkal Becari, ayo rame-rame subscribe
di channel ini ya. Oke, kita sama-sama Nang. Oke. Suara UMKM Cangkal Becari ya. Suara UMKM. Yuk, Suara UMKM Cangkal Becari. Cangkal Becari. Jangan lupa subscribe Di YouTube-nya. Iya. Jangan lupa tuh ya kan. Oke, makasih Bang Nanang. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.